Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya perkenalkan saya Hendra Kurniawan, dengan NIM 221011015 dengan dosen pengampu kewirausahaan yaitu Ibu Suharyati SHMM. Di sini saya akan mempresentasikan PKN saya yaitu Getuk Ubi Keju yang awalnya kita dari ubi akar yaitu singkong ya. Terus kita kombinasikan menjadi ubi jalar. Selanjutnya di sini ada logo produk saya. Nah, di sini latar belakang dengan berkembangnya zaman ini banyaknya perkembangan berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang kuliner. Akan tetapi sedikit banyaknya makanan yang dijual bukan makanan tradisional, bahkan makanan tradisional saat ini mulai jarang dalam pasar kuliner khususnya daerah Jabodetabek. Salah satu contoh makanan yang sebagian besar adalah makanan dari Jawa Tengah yaitu getuk. Untuk itu di sini saya akan mengorientasikan makanan yang berasal dari Jawa Tengah ini menjadi makanan yang akan disukai oleh banyak khalayak khususnya anak remaja. Di sini ada rumusan masalah yaitu rumusan masalah yang dapat diambil yaitu yang pertama, apakah pembuatan produk ubi keju ini dapat menjadi peluang usaha? Yang kedua, apakah makanan ini akan diminati oleh banyak kalangan? Yang ketiga, bagaimana proses produksi serta metode penjualan yang dilakukan? Yang keempat, bagaimana metode pemasaran yang dilakukan? Selanjutnya ada tujuan berdasarkan masalah di atas. Dapat dikatakan tujuannya yaitu untuk mengetahui peluang usaha khususnya dalam bidang makanan tradisional. Yang kedua ada untuk mengetahui minat masyarakat terhadap makanan tradisional. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana proses produksi dan metode penjualan yang dilakukan. Yang keempat untuk mengetahui metode pemasaran yang dilakukan. Nah, di sini ada gambar strategi usahanya yaitu saya akan mempresentasikan produk yang saya buat ini dengan membuka website dan mengumumkannya secara langsung serta memberikan brosur dan poster. Kami membuka toko online di Instagram dan media sosial lainnya. Saya juga bergabung dengan situs penjualan online seperti Shopee dan lainnya. Harga yang saya tawarkan ini pada konsumen adalah harga yang saya tentukan yang pasti akan sangat terjangkau oleh khalayak banyak. Nah, di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama itu dapat menjadi menu sarapan atau taman mengopi ya. Yang kedua menggunakan bahan yang terbaik dan pastinya sehat bagi kesehatan. Yang ketiga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua kelemahannya yang pertama produk hanya bisa bertahan selama 3 hari lamanya. Yang kedua tarif harga penjualan akan naik jika harga bahan baku ikutan naik. Selanjutnya ada peluang itu yang pertama mudahnya memperoleh pesanan khususnya pada saat acara besar atau acara keluarga. Dan yang kedua bukan usaha musiman jadi bisa dipesan kapan saja. Nah, selanjutnya ada ancamannya pertama adanya persaingan produk dengan orang lain. Yang kedua konsumen bosan dengan varian rasanya. Nah, metode pelaksananya itu yang pertama ada persiapan itu contohnya kita pembelian barang peralatan dan peralatan produksi, pembelian bahan baku seperti ubi, keju dan sebagainya. Yang ketiga ada penataan tempat penjualan. Selanjutnya ada pembuatan produksi. Nah, dalam usaha ini saya melakukan produksi setiap hari, mengingat bahwa produk hanya bisa bertahan kurang lebih dari 3 hari. Nah, cara pembuatan getuk ubi keju ini yaitu pertama lumuri ubi yang telah dikupas dengan garam secukupnya lalu kukus hingga matang. Kelapa untuk campurannya itu bisa dicampurkan agar lebih bagus dan
tidak mudah basi. Yang kedua, selanjutnya ada rebus air dengan gula bersama daun pandan hingga gula larut, lalu saring, biarkan dingin. Yang ketiga, ada tumbuk ubi dan kelapa yang telah dikukus sampai halus. Nah, selanjutnya ada masukkan larutan gula ke dalam ubi yang telah dihaluskan dan sambil diuleni perlahan hingga rata. Selanjutnya ada tambahkan vanili dan aduk rata. Yang keenam, ada cetak dalam loyang yang sudah dioleskan minyak dan dialasi plastik. Selanjutnya ada potong sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya ada sajikan dengan parutan keju. 9 getuk obi itu bisa dihidangkan agar selanjutnya terakhir agar lebih awet disimpan dengan panas. Nah, selanjutnya ada setelah pembuatan produksi kita ada tahap pengemasan. Pengemasan produk ini dapat dikemas dengan menggunakan kardus berwarna kecil atau mika agar terlihat cantik dan elegan. Sebelum dikemas menggunakan mika, produk ini agar dilapisi plastik terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada pengemasan, ada pemasaran atau penjualan. Nah, saran yang saya tuju sangat luas sehingga saya memerlukan beberapa strategi pemasaran, yaitu terjun langsung ke lapangan dengan membuat sampel. Yang kedua ada melalui media online. Pada saat promosi saya akan memberikan diskon pada pembeli atau yang membeli produk yang cukup banyak dengan cara-cara di atas. Kami sangat optimis dapat menjangkau konsumen kami dan kami sangat berharap mereka memasarkan produk kami secara tidak langsung atau word of mouth. Selanjutnya ada evaluasi ini akan saya lakukan evaluasi setiap harinya. Berakhirnya hari produksi saya untuk mengetahui untung atau rugi dari usaha saya, agar setiap harinya saya dapat memperbaiki diri dan strategi serta dapat tercapainya tujuan usaha tersebut. Di sini ada analisis keuangan. Nah, yang pertama ada total biaya produksi. Nah, ini didapat dari total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Nah, total biaya tetap ini yang sudah saya hitung jumlahnya 1.100.000 dan total biaya variabelnya itu 941.000 dan hasilnya 2.041.000. Nah, selanjutnya ada penentuan harga produk penjualan. Nah, di sini ada HPP sama dengan total cost dibagi total produksi. Nah, total costnya tadi kan kita udah mengetahuinya, yaitu 2.041.000. Nah, total produksinya di sini saya akan memproduksi sebanyak 100 box atau pieces. Nah, hasil dari pembagian total cost dibagi total produksi yaitu 20.410. Nah, di sini ada presentasi keuangannya. Di sini ada saya mengambil keuntungan sebesar 40% dikali 20.410 yaitu HPP-nya. Nah, hasilnya 8.164. Nanti saya bulan menjadi 8.000. Jadi harga jualnya yaitu HPP ditambah persentase keuntungan. Nah, di sini HPP-nya tadi kan 20.410 ditambah persentase keuntungannya itu 8.000. Nah, hasilnya 28.410 dan selanjutnya menjadi 28.000. Selanjutnya ada analisis pendapatan. Yang pertama perkiraan pendapatan per produksi. Nah, tadi kan di sini ada 100 yaitu total per produksinya, yaitu total yang saya akan jual dikali dengan harga jualnya yaitu 28.000, hasilnya yaitu 2.800.000. Nah, selanjutnya ada perkiraan keuntungan per produksi. Nah, rumusnya itu hasil penjualan dikurang biaya produksi. Nah, di sini kan hasil penjualannya itu 2.800.000 dikurang biaya produksinya tadi kan sudah ada di atas yaitu 2.041.000, hasilnya 759.000.
Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Nah, di sini ada BEP ini sama dengan total biaya tetap atau harga jual dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Nah, di sini ada total biaya tetapnya yaitu 1.100.000 dibagi 28.000 dikurang 9.500 sama dengan 59,5 atau sebenarnya menjadi 59. Nah, sini BPRP-nya total biaya tetap dibagi 1 sama dengan biaya variabel dibagi penjualan. Di sini ada 1.100.000 dibagi 1 dikurang dikali 941.000 dibagi 2.800 hasilnya 1.100.000 dibagi 0,33 hasilnya 3.333.333 rupiah. Nah, di sini anggaran biayanya yaitu perlengkapan yang diperlukan yaitu kita kalau diperhitungkan kita jumlah yaitu 1.100.000, bahan habis pakai itu 941.000, perjalanan biaya perjalanannya yaitu 850.000, jasa yaitu 1.080.000 dan biaya lain-lainnya itu 2.100.000. Maka dapat digunakan anggaran produksi anggaran biaya yang diperlukan untuk memproduksi produk ini yaitu 6.071.000. Di sini ada jadwal kegiatan. Pada bulan pertama itu adanya kegiatan perencanaan ide dan konsep, melakukan survei dan penyusunan proposal. Yang kedua ada pada bulan kedua yaitu pengadaan peralatan dan bahan produk. Yang ketiga ada bulan ketiga yaitu launching produk dan produksi. Yang ke bulan keempat yaitu pada bulan keempat ada dan kelima yaitu penjualan dan pemasaran produk, rekapitulasi dana hasil pelaksanaan program, evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan keuangan. Kita ini adalah generasi yang akan membawa Indonesia ke depan. Karena itu, ayo untuk mencintai makanan tradisional dan budaya Indonesia. Makanan tradisional yang kaya akan rasa dan bergizi. Dengan mencintai makanan tradisional, kita tidak hanya memperkaya pengalaman dan dalam menikmati makanan, tapi juga memperkaya keanekaragaman Indonesia. Terima kasih. Eh, Mungkin segitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.